Kunci memajukan prestasi belajar siswa-siswi hingga ke jenjang nasional adalah kolaborasi dan sinergisitas lintas sektor bidang internal maupun eksternal, serta disiplin kerja keras, kerja cerdas, kerja jujur, kerja tuntas secara bersama-sama. Hal ini disampaikan lagi oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kupang saat jumpa dengan para orang tua murid bersama-sama guru-guru dan unsur komite sekolah pada acara penerimaan raport semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 SMK Negeri 3 Kupang yang dilaksanakan di Aula SMK Negeri 3 Kupang pada hari Senin 9 Januari 2023 tepatnya jam 9.15 WITA. Selain menyampaikan informasi terkait berbagai kemajuan sekolah, juga permasalahan yang dihadapi saat ini, Kepala Sekolah Yesaya Banu Naik SPD MPD berterima kasih banyak atas peran dan partisipasi para orang tua, komite sekolah, para rekan guru, pegawai tata usaha, dan seluruh unsur jajaran di SMK Negeri 3 Kupang hingga bersama-sama telah menyudahi semester ganjil ini dengan baik. Beliau, saya Banu Naik, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kupang, mendahului mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru bagi para orang tua dan siswa dan bahkan seluruh sivitas akademika SMK Negeri 3 Kupang. Pada kesempatan yang sama, Konrad Jo, Ketua Komite SMK Negeri 3 Kupang, juga membilang banyak terima kasih atas peran semua pihak dalam mendukung komite sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama 3 tahun dimaksud. Kiranya apa yang telah dipersembahkan semuanya menjadi wahana pengembangan peningkatan prestasi siswa-siswi, juga bagi kemajuan sekolah serta juga bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Sana sini ada kekurangan, namun jika kita mau bersama-sama bersyukur, pasti ada nikmatnya, sebab Tuhan turut bekerja bersama-sama hamba-Nya yang berharap dan bersandar pada kekuatan serta melakukan apa yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian, maka kemajuan yang dicita-citakan bersama adalah menjadi kemajuan bersama anak-anak bangsa, menjadi harapan tumpuan sekolah, tetapi juga menjadi harapan masyarakat pada umumnya. Mari kita ikuti liputan selanjutnya. Saya melaksanakan tugas sesuai dengan dana yang masuk di saya punya masa. Di dana masuk selama 3 tahun sampai di bulan, seluruhnya berjumlah 7.800 juta. Dan itu dipertemukan. Saya setiap bulan berkomunikasi kepada bendahara. Keadaan keuangan dikasih atau apa, kemudian kita laksanakan. Kemudian uang ini diambil dari bank, bukan ke komunitas tertentu. Kepala sekolah dan bendahara tentang cek. Setelah cek sudah ada sesuai permintaan, dia juga kepada saya melihat apakah uang ini sesuai dengan peraturan berlaku tidak keluar. Kalau tidak sesuai, saya tolak. Dan sering saya juga tolak karena memang tidak sesuai aturan. Contohnya, peraturan gubernur harus membayar istilahnya iuran atau uang capek daripada guru nilainya 400 juta, 400 juta. Tapi dia juga 1 juta harus bayar sesuai dengan aturan. Begitu kesan di sekolah bahwa saya cukup keras. Tapi itu tanggung jawab saya sebagai ketua komite yang ditunjuk oleh Bapak Mamam saat itu, oleh Bapak Mamam yang lama, sehingga keuangan sekolah diperlukan sejumlah sekarang 7.800 lebih. Jadi nanti perkiraan keuangan itu nanti pada tanggal awal bulan Februari, karena kita masih menyiapkan sampai dengan bulan ini. Jadi keuangan itu akan diperlukan secara tertulis. Nanti kita akan pasang baliho di muka. Seluruh uang itu diberikan upah. Mereka kerja sesuai dengan aturan, mereka dikasih upah sesuai dengan aturan. Karena itu secara singkat, nanti ada waktunya kita pada saat pemilihan nanti pada bulan Februari.
pemilihan pengurus komite. Nanti saya minta pada ketua panitia untuk menjelaskan cara formulir. Baik, Bapak-Bapak, saya mohon maaf saya pakai waktu sedikit saja. Kebetulan saya dipercaya berdasarkan SK Kepala Sekolah untuk menjadi ketua panitia penjaringan dan pemilihan Badan Pengurus Komite yang baru. Saya bergerak atas Permen Nomor 75 tahun 2016. Dasar itu yang menjadikan kami panitia untuk menentukan dan membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Badan Pengurus Komite. Mohon maaf Bapak, kalau waktu yang lalu Ibu Kepala Sekolah langsung menunjuk secara aklamasi, menunjuk kemudian meminta kepada Bapak Ibu orang tua wali untuk memilih salah satu dari yang ditunjuk, dan itu pun hanya ketua. Kami berdasarkan Permen Nomor 75, aturan mainnya adalah kami menjaring dulu yang disebut dengan anggota komite, yaitu yang menyatakan diri bersedia atau tidak bersedia menjadi anggota pengurus komite. Nanti Badan Pengurus Komite itu akan dipilih oleh anggota yang menyatakan bersedia dengan melihat apa? Yang pertama, saya sampaikan bahwa instrumen atau formulir yang kami bagikan melalui siswa itu disebut dengan penjaringan bakal calon. Penjaringan bakal calon belum bisa dijadikan sebagai ketua komite. Makanya di situ panitia menetapkan kriteria. Yang pertama, pengurus komite harus memiliki pekerjaan tetap. Jadi ini baru menjaring. Menjaring itu kami pasang persyaratan, memiliki pekerjaan, pendidikan harus minimal sarjana. Nanti setelah kita dapat anggota, panitia menetapkan jumlah personil untuk pengurus itu dibatasi sesuai dengan jumlah kepentingan yang akan kita pakai. Jadi kita tetapkan 9 orang yang akan menjadi pengurus komite. Itu bisa berasal dari 3 unsur. Unsur yang pertama, 50% itu orang tua atau wali. Unsur yang kedua, 30% itu dari pemerhati pendidikan. Unsur yang ketiga, tokoh masyarakat. Jadi tidak semata-mata dari orang tua wali. Itu sesuai Permen Nomor 75. Dan minta maaf, kami sudah berikan formulir ini sejak tanggal 6 di hari Jumat. Anak-anak bawa pulang, orang tua mengisi nama, pekerjaan sampai dengan nomor HP, identitas diri, kemudian di situ hanya menulis bersedia atau tidak bersedia. Kalau yang menyatakan bersedia, itu akan disaring kembali oleh panitia berdasarkan kriteria. Misalnya dia bersedia tapi dia sebagai anggota dewan, contoh, maka kami akan coret itu. Panitia akan coret karena itu tidak boleh seorang anggota dewan menjadi badan pengurus komite. Atau orang yang bergerak di dunia pendidikan, contohnya dia kepala dinas pendidikan, tidak bisa juga dipilih sebagai pengurus komite. Oleh karena itu yang akan diseleksi. Nanti pengurus komite itu akan ditentukan oleh 9 orang yang terpilih memenuhi kriteria. 9 orang itu yang menentukan siapa ketua, siapa wakil ketua, siapa bendahara, siapa sekretaris, siapa ketua bidang-bidang. Itu bukan panitia. Panitia bertugas hanya untuk memfasilitasi. Dan mohon maaf, panitia bergerak berdasarkan peraturan. Jadi kalau Bapak cerita tentang uang 8 miliar, Bapak sebenarnya tidak perlu kelola itu. Pengurus komite harus mencari dana sendiri untuk membantu sekolah. Jadi kalau sumbangan, sumber dana itu ada 3 Bapak Ibu. Mungkin itu beberapa hal yang perlu dijelaskan. Silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya, kami siap untuk menjawab. Sebagai panitia pemilihan anggota badan pengurus komite SMK Negeri 3 Kupang periode 2023-2025.
Jadwal semua sudah kami susun, termasuk dengan sosialisasi kepada siswa, sosialisasi kepada masyarakat. Itu kami sudah sampaikan. Saya pikir itu perlu saya jelaskan. Mohon maaf kalau saya juga harus keras, karena seakan-akan panitia melanggar untuk melapor. Bukan, karena kami tidak perlu melapor kepada siapa-siapa, kecuali kepada yang mengeluarkan SK, yaitu kepala sekolah. Saya bertanggung jawab terhadap SK itu. SK dikeluarkan hanya untuk 6 orang. Bapak kepala sekolah sebagai pengarah, saya sebagai ketua, kemudian Bapak Simon Tanain sebagai anggota, Bapak Heri Banantuan sebagai anggota, Bapak Yosnare sebagai anggota, dan terakhir bendahara komite yang dari sekolah yang minta mengundurkan diri dari pengurus komite, dan pastinya beliau dan panitia ini akan bekerja juga sebagai badan pengawas pengurus komite, supaya kalau ada yang salah kerja, kita sudah harus tegur dari awal, kita sudah harus perbaiki dari awal. Saya pikir itu. Oleh karena itu dukungan dari Bapak Mama, mekanismenya adalah dengan yang tadi saya bilang, sudah ada yang bersedia, kami seleksi, tentukan 9 orang, 9 orang ini berapat. Rapat itu untuk menentukan siapa ketua, karena pastinya menentukan badan pengurus. 9 orang kami akan kirim format kurikulum vitae, dan termasuk juga apa visi dan misi untuk membantu sekolah ini berdasarkan program sekolah yang ada. Jadi bukan dipilih dalam keadaan buta, tetapi dipilih dan harus mau bekerja. Karena apa? Yang pertama, badan pengurus komite tidak boleh dibayar upahnya apapun kecuali transport rapat. Bapak Ibu, kecuali transport ketika pengurus melakukan pertemuan atau rapat, dan itu terjadwal dengan baik, itu boleh dibayar. Pengurus komite boleh dibayar apabila pengurus berusaha untuk mendapatkan dana dalam membangun sekolah ini, baik secara fisik maupun non fisik, itu boleh dibayar dari situ. Dan itulah yang dikelola oleh badan pengurus, bukan bantuan dari orang tua. Bantuan dari orang tua itu berdasarkan kebutuhan yang ada di sekolah, dan itu harus dibuktikan, dibuat terlebih dahulu dengan membuat RAKS, rencana anggaran kebutuhan sekolah, sehingga kita bisa penuhi. Apakah ini dipenuhi dari komite, apakah ini dipenuhi dari dana bos yang ada. Jadi tidak perlu merasa bangga kalau sudah berbuat untuk milik sekolah, membangun dan segala sesuatu. Yang terpenting adalah kita membangun yang sifatnya non fisik, mentalnya anak-anak, itu yang harus kita bangun. Fisik harusnya kita cari dari pihak lain, dari donatur lain berupa sumbang. Mungkin ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kalau agak sedikit panjang karena ini penting sekali. Terima kasih, selamat pagi semua. Hasil kerja akhir dari Komite SMK Negeri 3 Kupang periode 2019-2023 sekaligus penjelasan tentang penjaringan kepengurusan yang baru periode 2023-2025. Sebelum kita melanjutkan, Bapak Mama orang tua yang ada di luar, teman-teman satpam bisa tolong teman di saya juga masih kosong. Bapak Presiden yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah,
jam 9. Tapi saya lihat tadi juga ada informasi bahwa belum sebagian kita mau sedikit. Tapi saya menyadari juga bahwa yang datang keluar di masa kita menunggu. Saya tadi jam 9.10. Yang pertama saya sapa kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, undangan yang saya hormati dan teman-teman guru, Bapak Ketua Komite. Pertemuan kita hari ini yaitu kita berkumpul untuk melihat hasil kita selama 1 semester. Hasil antara guru, orang tua dan siswa. Yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan pendidikan yang akan berlaku sebentar. Nah, bicara tentang laporan pendidikan, saya mengingatkan lagi, saya dulu di kelas. Saya tidak bicara pada saya tidak pulang sampai tolong lihat dulu itu rapor. Anak-anak saya bisa tidak. Ini pengalaman nyata Bapak Ibu, pengalaman nyata. Kemarin anak-anak sudah tahu, ya. Terus mereka mau ikut tes polisi dan tentara. Data ini fotokopinya 10, tiap lembar 10 kali. Saya mau usahakan seperti itu. Ternyata anak ini sudah tahu, tapi rapor untuk meminta uang meminta orang tua tidak ditandatangani. Anak sudah tahu, orang tua datang ambil rapor, pulang tidak tandatangani. Terus apa yang terjadi setelah seleksi administrasi? Suruh pulang. Saya mau marah juga ini masa depan. Bapak Ibu tangan susah. Ya, untuk SPT tidak bayar. Kalau bayar, paspor bisa kaya itu. Bapak Ibu di lembaga lain ada. Saya usahakan jasa ada banyak. Tapi SPT tidak minta. Saya minta saja pulang perhatikan anak punya nilai, lalu tanda tangan dulu. Dari situ saya bisa tahu bahwa ternyata ada perhatian penuh dari orang tua dan wali. Ini saya mau pesan pertama yang saya merasa bahwa ya seperti kita tidak menghargai diri baik kita. Tapi di sini saya tidak putuskan bahwa Bapak Mama tidak menghargai, sangat menghargai. Tapi kalau secara administrasi seperti ini. Terus dia di situ ada yang kurang kok, ada yang lebih kok. Dia 10 orang kita perhatikan sama-sama. Seperti itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, dapat kami sampaikan bahwa kita punya kegiatan akademik pada semester akhir, semester ganjil itu berakhir pada tanggal 22 Desember tahun 2020. Dan kalau secara kalender akademiknya kita terlalu tinggi untuk Bapak Ibu anak-anak. Tetapi Bapak Ibu kami tidak membela diri. Tapi kami harus sampaikan di sini bahwa kegiatan SKT-nya terlalu padat sekali. Libur itu saya dan teman-teman itu di tanggal 25 ya, 25 baru kami libur. Banyak kegiatan-kegiatan sebentar saya sampaikan lagi kepada teman-teman. Sehingga hari ini baru kita bagi lapor. Tidak terlalu beliau, tidak terlalu salah. Oh, Bapak Ibu. Yang dengar di sekolah lain, oh sekolah ini sudah SMK 3 belum? SMK 3 walaupun telah tetap kami akan kasih. Hari ini akan kasih. Itu tentang rapor. Yang berikut, rencana saya cari dan berbeda jam 11 lagi. Rencana ke depan untuk pembelajaran semester genap itu kita akan bagi shift pagi dan shift sore. Ya,
Kenapa demikian Bapak Ibu? Ruang teori kita kurang sekali. Sementara rombongan pelajar yang ada di sini ada 48 kelas, yaitu kelas 10, 11, ada 48 kelas. Kalau kita paksakan anak-anak yang masuk di dalam ruangan dan memanfaatkan ruang praktek, itu anak-anak tidak nyaman, tidak nyaman. Saya kasih misalnya di tata usaha, dia praktek di sini senjang semua, dia tulis di mana. Begitu. Jadi kita masih nanti. Jadi rencana kami nanti kelas 10 dan 11 itu shift pagi, kelas 11 dan kelas 12 nanti shift sore. Dengan limit waktu sama, tidak beda. Bisa 1 jam, bisa 30, semua 30. Dan saya harap teman-teman dulu ini tidak lupa kita mau ada membantu di Alko. Kita paksakan. Ya, dan harapan kami kalau dapat ya setelah 4 bulan ya kita bisa. Dan sesuai dengan harapan tadi bahwa pengurus komite baru bisa lakukan perhatikan hal itu. Ya. Itu. Jadi Bapak Ibu nanti bagi CV. Nah, bagi CV ini saya mau banyak umpan sini. Saya dan teman-teman sekolah kan sangat mengharapkan hubungan Bapak Mama. Yang pasti bahwa jam shift pagi dan sore kami akan kasih data. Kami akan kasih secara tertulis. Mohon Bapak Mama perhatikan itu. Bantuan cek itu anak ini sekarang agak lain dari dulu kita sekolah. Nah, dulu kita kalau berdiri cek, yang umur saya muda-muda tidak. Kita dulu berdiri cek terlebih dulu dari sini kita kaki bertahan. Sekarang dia seterusnya. Apalagi si sore nanti jangan pulang ini tapi sampai rumah itu sudah jam 8. Kita ini masih cek dari kami. Terus orang tua itu, Pak Ibu wali kelas anak saya pulang, bikin apa saja. Bapak Ibu, kalau bikin apa saja di luar jam ini pasti kami kasih informasi. Itu sudah pasti dari dulu. Jadi saya minta perhatian penuh dari orang tua. Ini masalah yang sering kami alami. Sehingga pembinaan karakter itu penting. Kurikulum Merdeka Belajar sangat menuntut pembinaan karakter. Ya, guru sudah melakukan itu Bapak Ibu, tinggal orang tua lakukan. Saya ada buka kegiatan satu tentang pendidikan karakter yang dilakukan oleh lembaga ini, mendatangkan narasumber yang cukup dipercaya. Saya pergi sama instruktur waktu itu. Saya berpikir, saya dulu sekolah itu saya masih ingat karakter itu adalah sifat dasar yang dibawa oleh manusia secara lahir. Dan saya minta ibu-ibu mudah-mudahan di konsep ini masih pakai. Kalau sudah umur nanti yang saya tahu begitu. Nah, kita lahir manusia itu sifat karakter bagus sekali, sifat dasar. Tapi setelah kita besar, apalagi dengan kemajuan teknologi, TikTok itu di mana-mana. Dulu TikTok sendiri, TikTok potong TikTok, goyang-goyang sendiri. Nah kita hati-hati di situ. Orang tua tuh tolong sih. Orang tua kalau TikTok itu baik juga mah. Kita anak-anak juga ya, bapak mama. Saya biasa kami senang di goyang baik, saya setengah mati juga. Karena dulu kami belajar cerita, belajar kalau kita pakai itu tape yang kaset, kita bangun 1-2 kaget ada yang meloyang juga. Besok aku gugur nih kita bukan dari situ. Kalau sekarang pukul dengan apa? Nah, ya, dulu kita di ujung rotan ada emas, sekarang di ujung rotan ada lebar-lebar tertentu. Ya, jadi itu adalah seperti yang saya minta Bapak Mapolda. Pendidikan karakter sekarang digalakkan.
profil pelajar pasti harus berkarakter, karakternya harus baik. Bapak Ibu, bantukan disiplin, Bapak Ibu. Yang berikut tentang disiplin. Disiplin satu saat saya dengan beliau kami berdiri di pintu masuk. Sudah jam 8 baru ada yang turun dari mobil. Orang tua yang turun dari mobil, orang tua yang saya bertanya dalam hati, yang paling terlambat orang tua atau anak? Jangan anak harus mampu mandi bapak mama atau mama, saya tolong ibu bapak, itu kenyataan. Kita jangan bicara konsep yang bicara yang nyata-nyata saja. Kenapa dia harus masuk tepat? Ya, saya selalu ngomong pada ibu bahwa rugi. Guru itu sudah siap betul untuk masuk ngajar. Pada minggu ini saya harus selesaikan tujuan pembelajaran ini. Anak kita datang itu sudah lewat, belum tentu yang lain. Jadi perhitungan anak kita sepotong. Ya, ini saya harap kerjasama yang baik antara guru, antara orang tua dan sekolah. Para orang tua saya minta supaya ada grup dengan orang tua dan semua sudah ada grup. Kalau ada bapak mama yang belum masuk grup wali kelas, masuk sudah tahu itu. Di wali kelas kita supaya ada informasi kita saling tukar informasi. Ya, hanya saya ingatkan lagi, kalau sudah masuk grup, nomor itu yang pakai. Jangan sampai besok ganti lagi. Wali kelas telepon waktu ganti nomor itu. Tahu ganti di rumah tahu ganti dan seperti saya kali bahwa tidak seperti itu. Jadi kami di sini selalu ada grup wali kelas dengan orang tua, grup sekolah. Yang berikut lagi, dengan opsi atau depan, saya pikir harus dipenuhi. Yang berikut, SMK 3 juga punya rencana untuk praktek kerja lapangan. Ini kelas 10 tapi saya istilahnya. Biasanya hanya praktek di NTT sendiri, ada di luar NTT. Ada yang ada di Pulau Timur sendiri, ada di luar Pulau Timur, masih di lintas NTT. Jadi bapak mama bikin menu sudah, yang sampai PKI itu dilakukan pada kelas 12. Kemarin ada yang baru pulang dari Malang, dari Bali, ada yang dari Jakarta, dari Surabaya. Ternyata mereka pulang datang ada perubahan bapak mama. Yang di luar kumpulan itu kamu terkadang logatnya sudah berubah sedikit. Yang berikut dia warna kuning juga lumayan bagus. Terus yang ketiga ya setelah dulu suruh kerja ternyata dia bisa. Itu adalah penting karena memang kita harus seperti itu. Dan kalau dipikirkan di belakang. Saya bocorkan kemarin yang praktek di luar itu rata-rata jadi 4%. Kenapa saya harus tahu sekarang? Supaya kalau memilih mulai simpan. Ada orang tua yang minta sekolah, bapak-bapak saya harus. Ya itu mengenai praktek. Baik. Yang berikut, saya juga mau sampaikan satu hal lagi bahwa SMK Negeri 3 Kupang ini, Bapak Ibu kasih sudah bahwa itu adalah sekolah pusat keunggulan. Artinya tamatan ini harus unggul. Dan dari beribu-ribu sekolah seluruh Indonesia, salah satu SMK Negeri 3 Kupang. Nah, kita punya sekolah pusat keunggulan. Memang unggul betul. Tiap hari saya kemana kita lima orang-orang unggul datang terus. Dan saya ada orang tua juga bersih orang tua di kawasan langsung. Saya minta dukungan SMK pusat keunggulan. Kita sudah lalui 2 tahun. Sekarang kita daftar lagi diarahkan untuk pusat keunggulan ini bertransformasi ke pemadanan. Pemadanan itu baru. Itu artinya kita anak-anak tamat itu harus kerja seperti di sana industri. Jadi kita susun kurikulumnya nanti di industri. Jadi mereka tamat itu bisa sekarang. Terus ada dukungan dari industri kita. Ini program kementerian riset dan teknologi.
dia bertransformasi merubah nama dari umum ke pemadani. Yang berikut lagi, SMK Negeri 3 dipandang bahwa dia layak untuk BUD, belum, karena TEFA-nya ada, teaching tutorinya BUD. Jadi sementara kami ada siap-siap dokumen, coba kami usul ke kepala daerah. Bila kepala daerah setuju, maka SMK ini dibuka, bisa mencapai, bisa mendapat apa? Dia bisa menuju kepada SMK BUD, Badan Layanan Umum Daerah. Itu arah dari sekolah pusat keunggulan, nanti berakhirnya di sini. Untuk itu, untuk menuju transformasi kepada BUD, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak. Dukungannya apa? Datang di kantor, perhatikan keuangan juga di rumah. Kalau dia saya praktek juga, kasih izin dia, tanya waktu jam berapa sampai berapa. Nanti dia datang praktek. Saya kembali, kenapa sampai kelas 11 harus pagi? Karena dia harus disiapkan betul untuk dia pilih. Yang satu sampai di sana lagi, tolong ya, usia anak kulit, tolong ya, kopi lagi, tidak kaitan. Ya, siapa betul. Dan Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan di sini. Intinya bahwa dukungan dari Bapak Ibu bangsa. Yang pertama sekali perhatikan anak-anak kami supaya dia aktif sekolah. Ada yang bilang ini, kalau dia tinggal di lain ada, sama dia diperhatikan ya. Yang terakhir sudah, terakhir saya kelas yang terakhir. SMK Negeri 3 Kupang dikatakan sekolah pusat unggulan. Prestasinya apa yang pernah diraih? Bapak Ibu, saya sudah pernah sampaikan bahwa saya mulai dari awal saya SMK Negeri 3 ada banyak prestasi yang kami peroleh. Yang pertama, pemenang Sapaan Pelajar SMK Indonesia dari seperti ini. Yang kedua, kemarin hasil desain dari SMA usaha SMK 3 dipamerkan di Jakarta Fashion Week di secara nasional. Yang berikut, perkenalkan makanan lokal NTT di Jakarta juga SMK 3. Ternyata di Jakarta itu orang senang makan bose, ikan bakar, sing, itu makan. Nanti mana yang jual di sana? Nah, yang berikut lagi, kemarin SMK 3 dalam rangka HUT NTT, SMK 3 dipercaya untuk kelola kegiatan fashion show. Ternyata setelah selesai fashion show untuk seluruh pelajar SMA SMK di Kota Kupang, maka setelah selesai SMK 3 boleh juara dengan juara. Ya, kalau ini SMK 3 yang urus tidak, jurinya tersendiri bukan dari kami, ada jurinya dari lembaga-lembaga. Ini prestasi. Terus kegiatan besar yang dilakukan oleh daerah Indonesia menari 10.000. SMK 3 di depan, malah kita guru-guru selalu pagi di depan, guru-guru ada kami tahu itu. SMK 3 juga. Kemarin lagi 1.000 sesando di Labar Baju, SMK 3 juga ada di dalam. Ya. Yang berikut lagi 1.000 sesando, 1.000 tarian apa ini? Tarian jahit. Ya. Jadi banyak kegiatan pengembangan bakat siswa yang kami lakukan di sini dan dilakukan oleh pengampu pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi atas persetujuan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur. SMK 3 selalu diperhatikan untuk itu.
beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kalau Kepala Sekolah dan lain juga ada yang Richard sudah. Ya. Jadi sekali lagi warga Bogor mengingatkan untuk rencana PKL. Rencana PKL seperti tadi saya bilang itu kita biasanya di luar NTT, di luar Pulau Timur masih pulau di luar di situ, dan pengalaman kemarin itu persiswa sektor dan sekitar 100 juta ditanggung. Itu dilakukan pada saat ini kelas 12 masih 1,5 tahun. Saya pikir itu sedikit saja yang dapat saya sampaikan sebagai kita semua. Akhirnya atas nama pribadi dan lembaga ini sekali lagi kami menyampaikan selamat Natal dan selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Doa oleh kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang boleh kami sembah di dalam kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat kasih setia Tuhan yang sudah di dalam siapkan kehidupan kami. Tuhan menyertai memberkati kami di tempat masing-masing dan kami boleh berkumpul di sekolah ini. Kami sebagai Bapak Ibu guru bisa berkarya di tempat ini, dan kami Bapak Ibu wali siswa juga bisa hadir di tempat ini untuk bersama untuk kemajuan para siswa kami. Kiranya Tuhan juga akan menyertai memberkati di dalam kegiatan selanjutnya dalam penerimaan rapor untuk kelas 10. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai memberkati anak-anak kami di dalam mereka. Setiap upaya, setiap pekerjaan mereka sehingga mereka dapat, orang tua ini dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Tuhan, doa kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. berikut saya akan membacakan tema Bapak Ibu wali kelas. Sebelumnya saya ingin menyampaikan penelitian kompetensi keahlian tata kecantikan di ruang salon, ruang praktek tata kecantikan sedang berlangsung praktek siswa. Karena itu Bapak Ibu wali kelas 10 tata kecantikan juga diundang untuk melewati ruang praktek sebelum ke ruang kelas di lantai 2 untuk menyaksikan praktek. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kupang, Bapak Yes Banu Naik. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Kabarnya baik. Hari ini terkait penerimaan raport bagi anak-anak kita di semester lalu, baru diselenggarakan kali ini. Kesan yang Bapak terima selama semester lalu, ketika itu juga masih ada sedikit bagaimana gejolak pandemi, kita masih berhadapan dalam disiplin-disiplin pengetatan itu, dan sampai dengan hari ini anak-anak kita lolos dan mereka sudah berhasil di semester ini. Terkait kemajuan-kemajuan dan juga hambatan-hambatan sebagai Kepala SMK Negeri 3 Kupang, mungkin ada yang Bapak pesan. Terlebih dahulu saya sampaikan selamat Natal dan selamat tahun baru untuk kita semua. Memang kalau bicara pesan dan kesan, ya kesan saya tentang kegiatan akademik dan non akademik di SMK 3 selama semester ganjil ini memang luar biasa. Tidak semua merupakan satu hambatan yang berarti. Memang ada hambatannya juga, tapi atas dukungan dari teman-teman guru, pegawai, teman-teman semua yang ada di sini, yang didukung pula dan komite SMK Negeri 3, maka semua kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan kami selalunya dengan baik. Antara lain KBM
tetap berjalan. Kami tetap melakukan tatap muka, dia tetap berjalan. Tentu berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Dan selama semester ganjil ini banyak kegiatan-kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa yang telah kami ikuti. Saya kasih contoh misalnya kegiatan desainer pakaian untuk jurusan tata busana. Beberapa waktu lalu SMK Negeri 3 Kupang dipercayakan oleh Dikranasda NTT melalui pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMK 3 juga dipercayakan untuk membuat desainer, dan hasil desainer anak-anak dibawakan ke Jakarta untuk mengikuti Fashion Week. Jadi itu satu prestasi yang menurut kami ya luar biasa. SMK 3 dipercaya untuk bisa menampilkan hasil karya anak-anak berupa desainer sampai menjahit dan pakaian jadi. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua juga anak SMK 3 juga dipercayakan untuk memperkenalkan makanan lokal NTT di Jakarta melalui kegiatan Fashion Food yang diselenggarakan oleh Dikranasda NTT yang disponsori atau disponsori lah oleh Ibu salah satu anggota DPR RI, Ibu Yulia Lasmina. Jadi melalui Dikranasda NTT maka anak SMK 3 dipercaya untuk memperkenalkan makanan lokal, pangan lokal itu, pangan lokal di tingkat nasional berupa daging sei, ikan bakar, bose, jagung bose, termasuk luat. Jadi antusias masyarakat di sana senang sekali. Dan ternyata sesuai dengan apa yang saya peroleh dari guru pendamping dan anak, ada animo masyarakat banyak di sana yang suka makan itu, makanan khas itu. Ya Pak ya. Terus event-event yang dilakukan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas PDK Provinsi, misalnya menarik tarian 10.000 peserta. SMK 3 juga dilibatkan dan SMK 3 terlibat aktif di dalamnya untuk mensukseskan kegiatan ini. Itu dalam rangka Pesparani. Ya. Tingkat nasional nih? Ya, tingkat nasional yang diselenggarakan di NTT. Yang berikut juga SMK 3 juga terlibat aktif dalam kegiatan yang sama, yaitu kegiatan jahit bersama yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas PDK. SMK Negeri 3 dilibatkan di dalamnya untuk menari jahit bersama dalam rangka pembukaan kegiatan Ponprof NTT. Ya, itu. Terus menari jahit bersama juga. Ya. Itu dalam rangka HUT NTT. Ya, SMK Negeri 3 juga terlibat langsung di dalam kegiatan di situ. Dan anak-anak senang sekali. Di situ kita melihat bahwa tersalur bakat minat anak-anak ini. Mereka kita bisa lihat di situ. Mereka memiliki bakat minat seperti itu. Terus terakhir juga masih dalam rangka kegiatan UTPT oleh Dinas PDK Provinsi dipercayakan SMK Negeri 3 Kupang dipercayakan untuk mengkoordinir kegiatan fashion show dalam rangka merayakan NTT. Ya, dan hasil yang diperoleh memang
lumayan bagusnya. Juara-juara SSO juga dari SMK 3 itu sendiri. Dapat saya garis bawahi bahwa SMK 3 sebagai koordinator pelaksanaan, tapi jurinya dari luar, tidak dari SMK 3, dari lembaga-lembaga profesi yang punya profesi tentang itu. Terus pengembangan pendidikan di SMK 3 ke depan, kebetulan SMK Negeri 3 Kupang ini adalah sekolah pusat keunggulan. Jadi kami sudah mengikuti kegiatan SMK PK lanjutan. Kami berharap ke depan kami bisa bertransformasi kepada dari SMK pusat keunggulan ke SMK Pemadanan yang nantinya bisa kami meraih SMK Blut yang ada di daerah ini. Itu harapan kami. Maka tadi dalam semacam sambutan pada orang tua murid kelas 10 dan 11, saya sangat mengharapkan dukungan baik sehingga SMK Negeri 3 Kupang bisa meraih posisi SMK Pemadanan, demikian juga bisa berhasil mendapat persetujuan untuk menjadi SMK Blut. SMK Blut SMK Blut. Ya, luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semester ini kita panen prestasi nih Pak. Iya, saya dulu Bapak. Ya. Saya lupa satu lagi Bapak. Siap. Kegiatan Seribul Sasando di Labuan Bajo juga SMK 3 juga terlibat aktivis hadir sana. Dan semua ini kalau bicara dana ya dukungan dana dari komite sekolah. Komite sekolah luar biasa. Komite sangat berperan dalam hal peningkatan prestasi anak-anak. Komite SMK ini, semua itu dukungan dari orang tua. Orang tua melalui komite sekolah. Harapan-harapan ke depan Bapak. Harapan saya ke depan SMK 3 terus maju Bapak. Maju dan maju. Sesuai dengan harapan kita bersama. Membangun sinergi antara semua sektor lintas. Baik. Terus saya juga mengharapkan bahwa dukungan orang tua tetap semangat dukung kami. Sekolah kita ini juga termasuk sekolah yang diperhitungkan di daerah ini. Ya, bahkan sampai tingkat nasional. Karena anak-anak kita bisa berguna buat masyarakat di sekitarnya dengan kemampuan yang ada pada mereka. Baik, terima kasih untuk komentarnya. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas-tugas bersama rekan dan sukses selalu. Shalom. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak Ketua Komite SMK Negeri 3 Kupang, benar. Bapak nama siapa Bapak? Saya namanya Konrad Jo. Konrad Jo. Oke Bapak, sudah umur berapa tahun Bapak? 67 tahun. Masih kuat mengabdi untuk bidang pendidikan. Sebelumnya nih Bapak di dinas mana atau bertugas di mana? Saya dulu awalnya dinas sosial provinsi. Iya. Kemudian pindah ke Palu 6 tahun setengah. Wow. Di sosial. Siap. Kembali ke Kupang di Litbang. 1 tahun setengah. Terakhir di dinas pariwisata provinsi. Wow, luar biasa Bapak. Ini pengalaman yang kaya akan arti Bapak. Nah, berapa tahun mengabdi di komite Bapak di SMK Negeri 3? SMK Negeri 3 Kupang saya mengabdi sudah 3 tahun jalan 2 bulan. 3 tahun 2 bulan Bapak. Aturannya sudah harus diganti. Harus diganti Bapak? Ada pemilihan baru. Oh, ada pemilihan baru. Ini 3 tahun ini ada prestasi-prestasi yang diraih oleh SMK Negeri 3, oleh siswa SMK Negeri 3 Kupang. Dan ini juga karena campur tangan komite begitu Bapak. Nah, selama 3 tahun ini, apa pengalaman-pengalaman dan apa kerja-kerja yang sudah dilakukan, minimal garis besarnya, dan juga mungkin sedikit tentang kendala atau hambatan-hambatan. Mungkin Bapak sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi memang pada saat saya masuk, kebetulan saya diangkat melalui musyawarah dan mufakat oleh anggota komite pada tanggal 2 November 2019. Dan kepala sekolah sekarang menjadi sekretaris waktu itu, sekretaris komite. Jadi memang kita berpikir melalui rapat bersama, karena memang di sekolah ini belum ada master plan. Belum ada master plan, sehingga kita buat master plan pertama. Memang ada kendala, bahwa seolah-olah ini uang komite ini kita gunakan untuk hanya sekedar buang-buang duit.
Tapi memang dalam pemikiran saya bahwa satu perencanaan harus ada master plan, sehingga bisa di mana letak gedung dan segala macam, sehingga mungkin nanti Bapak sebentar lihat sebentar, itu ada marketnya di luar yang sudah digambar dan sudah setuju. Sehingga pengalaman saya selama 3 tahun ada perencanaan bantuan dari pusat menyangkut hotel, bukan hotel, restoran. Dari pusat minta master plan. Awalnya belum disetujui oleh di sekolah karena pemikiran makin hanya membawa uang, tapi satu perencanaan dari pusat bahwa harus ada master plan. Ya, akhirnya beruntung bahwa sudah ada master plan dan sudah ada sertifikat. Kemudian setelah itu mereka minta lagi kesepakatan kerjasama antara komite dan kepala sekolah. Saya buat itu dan sudah ada. Sehingga bekerja ini berdasarkan kesepakatan, persetujuan daripada kepala sekolah dan guru-guru yang ada, baru kita laksanakan. Ini pertama. Yang kedua, pada saat saya masuk, ini sekolah menentukan tangki air itu paling rendah satu bulan itu 17 tangki, 20 tangki. Dikalikan dengan 60.000. Jadi pemikiran saya, kenapa harus kita boleh pakai tangki? Tapi setelah itu saya muncul ide dengan teman-teman pengurus, kalau bisa kita cari tahu air, sumber air. Ternyata sumber itu ada, dan kami sudah lakukan, ada 2 sumber bor yang sudah ada di sekolah. Ada jumlah siswa di sini waktu itu saya 1.740 tambah guru hampir 2.000. Itu kebutuhan air sangat penting sebenarnya. Memang pada saat saya melihat di kamar mandi WC, ternyata memang banyak baunya karena memang kekurangan air. Dan sekarang kebutuhan air sangat terbelah. Itu pertama. Kedua, pemikiran kami selanjutnya bahwa sebagai komite yang sekolah umum, kita harus punya kantor komite. Jujur saya masih menempatkan ruang bimbingan konseling duduk di situ dengan guru-guru. Sedangkan itu tugas guru konseling itu rahasianya murid tidak boleh kita tahu. Jadi kita buat satu perencanaan, harus melalui gambar sudah ada dan sudah setuju oleh guru. Nanti mau bangun ruang komite, toko sekolah, kantin sekolah dengan ini ruang BKA. Karena selama ini ruang BKA menangani 1.740 siswa, hanya ruangan 3x4. Dan guru ada, waktu itu guru ada 3 orang, sekarang sudah ada penambahan guru. Sehingga saya tetap punya keinginan kalau bisa perencanaan yang sudah disetujui oleh guru semua, oleh kepala sekolah dan guru dan wakil kepala sekolah, kita harus lanjutkan pada periode kedua. Itu pertama. Kedua, menyangkut jalan lingkar. Karena pemikiran saya kalau kita dari sekolah ini keluar dengan guru 2.000 orang menuju jalan besar, betapa gangguan lalu lintas. Sehingga kita sudah buat perencanaan itu nanti ada jalan lingkar sekitar ini 2 hektar. 2 hektar. Selebar 4 meter dan nanti tiap etapenya itu ada, kalau dan sampai ada semacam lopo yang sudah sekaligus nanti ada haus dan segala macam disiapkan. Karena di sini ada jurusannya macam-macam, jurusan masak dan lain sebagainya, kita manfaatkan sekaligus. Itu yang kita rencanakan. Kemudian pada saat saya datang, hotel kita sudah ada, pagar hotel sudah ada, dan pagar hotel itu sama dengan pagar kebun. Jujur, saya harus ngomong itu karena itu hanya pagar biasa. Dan kita sekolah untuk bagaimana menampilkan pelayanan yang betul-betul sesuai dengan syarat sebuah hotel. Sehingga hanya muncul ide dari kami pengurus komite dan mungkin bakal dilihat nanti pagar komite kami, pagar hotel kami sudah buat, tapi belum semua. Itu gerbang belum selesai karena memang melihat dari dana. Itu yang pertama. Kedua, mungkin masih ada ide, saya sudah ada restoran, sudah ada hotel dan memang ada yang nginap. Dan ini tempat siswa praktek. Tapi selalu siswa ini kalau mau praktek untuk selam segala macam kita bisa sewa hotel sesaru dan lain sebagainya. Sehingga saya punya ide di depan di dalam kompleks perhotelan dan restoran itu nanti kita rencanakan pada tahap kedua kalau dipercaya akan membangun ini kolam renang. Sekaligus akan pengeboran air khusus untuk pelayanan tangki. Pelayanan tangki untuk sekarang ini karena main sekolah tujuan untuk menyangkut badan usaha. Blue. Sehingga nanti ada pemasukan, bukan hanya mengharapkan dari orang tua. Kemudian nanti dari selain tangki juga nanti ada kolam renang. Mungkin kita bisa kesewa 1.500 rupiah satu orang dan sebagainya. Kemudian air itu pun juga
air dari tangki. Kalau nggak mampu disedot untuk siram tanam karena halaman cukup luas. Maka itu harus kita. Kemudian hal-hal yang lain, setiap pengeluaran keuangan dari dana bantuan komite yang sampai dengan saat ini, dan bulan Desember 2022, mulai dari tanggal 3 November 2019, dana yang masuk bantuan yang disumbang oleh orang tua per siswa itu 130.000 yang sudah saya sudah tangani karena setiap bulan saya upnamekas kepada bendahara, itu sudah 7.800.000 lebih, dan nanti akan tutup kasnya pemeriksaan itu sampai dengan Januari. Jadi nanti pertanggungjawaban pada saat nanti pembelian dan saya akan buat dalam bentuk baliho 7,8 M. Jadi itu masih ada dana yang sekitar 233 juta yang saya masih minta kepada wakil kepala sekolah untuk segera masukkan ke sampai sekarang belum masuk. Itu dalam penerimaan siswa. Saya tetap membantu SMK 3 untuk bagaimana supaya bisa lebih baik. Karena memang dari hal yang kita bisa, ada halaman di paling belakang itu pembangunan kelas, ruang laboratorium oleh provinsi sudah pernah dicek, dan saya sudah mengadakan pengukuran. Itu ada sekitar 4 ruang laboratorium, bahasan segala macam bisa dibangun sih. Tapi memang selama ini, mohon maaf, saya mendapat kendala bahwa kita ingin mencari dana di luar, tapi selalu ini bukan haknya pengurus komite. Itu keluar di pembahasan. Jadi saya selalu hati-hati.